Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyaknya nikmat begitu. Sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menuntut ilmu, sama-sama untuk mempelajari ilmu yang agung ya. Dan ilmu yang paling agung di antara ilmu-ilmu lainnya yaitu Al-Qur'an, dikarenakan dinisbatkan kepada kalamullah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang nantinya mudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita, sama-sama belajar pada surat Al-Alaq yang minggu lalu pertemuan terakhir kemarin kita sudah sampai pada ayat ke-11 10 ya. Tapi sebaiknya mari kita ulang terlebih dahulu dari awal basmalah, kita baca bersama-sama sampai pada ayat yang ke-11 pada ayat yang ke-11. Kita mulai dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Cukup ayat 11. Ya, ayat berikutnya ayat ke-12 ya. Nanti saya baca, silakan ditirukan. Au amara bit taqwa. Silakan. Au amara bit taqwa. Au amara bit taqwa. Au amara bit taqwa. Ayat yang ke-12 ya, di sini disebutkan au amara ya. Ada harfulin ya, ini istilahnya harfulin waw sukun sebelumnya berharakat fathah. Kalau pasangannya waw sukun bertemu dengan sebelumnya dhammah, maka jadi mad mad asli dipanjangkan. Sedangkan jika bukan pasangannya maka tidak dipanjangkan. Au amara, bukan au amara, tapi au amara. Au amara, bukan au amara, tidak dipanjangkan. Amara tidak panjang, ra-nya ditebalkan. Kemarin kita sudah singgung masalah
hukum apa sekilas ya masalah hukum ra nggih. Ra. Kalau ada huruf ra fathah ya atau dhammah sebelum apa harakatnya tegak sendiri maksudnya, maka dia dibaca tebal. Nggih, jadi ra fathah dhammah maka dibaca tebal. Ya, ra ru au amara ra ya. Ra-nya dibaca. Bagaimana cara menebalkan ra? Yaitu dengan menaikkan pangkal lidah. Menaikkan pangkal lidah. Kira-kira ibu bapak tergambar buatan kalau mau menaikkan pangkal lidah? Coba ya, sini ada gambarnya kayaknya. Ya, ini gambarnya nggih. Gambar pembacaan huruf ra. Ya. Ini ujung lidah yang di sini disebutkan nggih. Ujung lidah berserta punggungnya bertemu dengan gusi atas. Ya, jadi ujung lidah bertemu dengan langit-langit ya, bagian ini nggih. Sedangkan dengan menaikkan pangkal lidah ini pangkal lidah nggih. Ini pangkal lidah ya, ya ini pangkal lidah nggih ya, kelihatan garisnya nggih. Nah ini pangkal lidah, jadi diangkat nggih, pangkal lidahnya diangkat bagian sini ya, ujung lidahnya bertemu dengan langit-langit nggih. Ra bagian gusi itu, ini gusi atas ya. Langsung pangkal lidahnya ini dinaikkan. Jadi huruf ra semua huruf yang dia ditebalkan maka bukan caranya dimonyongkan. Nggih, bukan ro tapi ra ya. Jadi caranya pangkal lidah ini dinaikkan. Jadi kalau kita lihat gambar sebelah samping ini seperti ini. Nggih. Ya. Nah, walaupun memang kita jelaskan huruf ra itu berbeda-beda kondisi, dia bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis tergantung pada kondisinya. Tapi untuk cara penebalannya seperti ini, nggih. Yang diangkat bukan hanya sekedar ujung dari lidah, tapi pangkal lidahnya juga diangkat untuk menebalkan huruf ra atau huruf-huruf yang yang tebal lainnya. Jadi kalau huruf ra ya ini yang tebal aja, kami sebutkan yang tebal dulu. Jadi kalau huruf ra tegak sendiri nggih, dia dibaca tebal, ra ru dibaca tebal. Ketika huruf ra nggih, ra yang dia sukun nggih, maka kalau misalnya sebelumnya huruf ya, contohnya misalnya sahu ya bukan istilahnya, istilah ya, ditebalkan haru atau misalnya lain, misalnya naru okay, ditebalkan. Kalau ra sukun sebelumnya ada huruf yang berharakat fathah, atau misalnya dia berharakat dhammah misalnya ya, tadi kayak har atau khur misalnya, maka dia ditebalkan ra-nya. Sedangkan kalau misalnya
sebelumnya dia sukun roknya sukun, sebelumnya juga sukun, baru setelahnya dia berharokat fathah. Oke, misalnya misalnya bahar, misalnya gitu nggih. Bahar ditebalkan roknya. Rok sukun, sebelumnya berharakat fathah. Nggih, maka dibaca tebal roknya. Kalau tadi kan roknya sukun, sebelumnya berharakat fathah langsung nggih. Sebelumnya pas pada rok sukun. Kalau rok sukun sebelumnya sukun, biasanya rok sukun yang di sini dikarenakan waqaf biasanya. Nggih, seperti misalnya bahr atau fajr. Nggih, ini juga disukunkan sebelumnya dan roknya sukun dikarenakan waqaf. Maka roknya dibaca tebal. Ataupun misalnya dia berharakat dhammah misalnya, maka juga dibaca tebal. Nggih. Atau ketika rok sukun sebelumnya kasrah tapi setelahnya huruf yang tebal. Misalnya mirsad, nah ini kan roknya tebal walaupun sebelumnya kasrah, tapi dia sebelumnya bertemu dengan huruf yang tebal. Mirsad, ya. Jadi roknya dibaca tebal. Ya. Yang lain terakhir misalnya, kalau misalnya rok sukun, ya sebelumnya ada hamzah wasalnya, seperti misalnya contoh kemarin kayak irji'i gitu ya, irji'i. Ya, ini kan hamzah nggih. Nah, ini hamzah. Maka roknya dibaca tebal, bukan ir, tapi ir. Ya. Atau limanir tado. Ya, misalnya contoh yang lain misalnya limanir, ini kan ada hamzah limanir tado. Ini apa namanya, limanir tado. Ini bukan limanir tado, tapi limanir tado, karena di sini ada hamzah. Kalau tadi kan langsung ketemu hamzahnya pada berharakat kasrah. Nggih. Ini dibaca tebal nggih. Mudah-mudahan bisa dipahami nggih. Ya, ini yang dibaca tebal. Sedangkan kalau dibaca tipis, ya, huruf ra yang ketika ra-nya itu tegak sendiri ketika dia berharakat kasrah, jelas nggih? Ini yang pertama. Jadi kalau huruf ra dia berharakat kasrah, nggih, maka dia dibaca tipis. Ri nggih, ri dibaca tipis. Sedangkan misalnya huruf ra sukun, nggih, misalnya ra sukun, ya, sebelumnya kasrah, nggih, dibaca tipis. Atau misalnya tadi nggih, ini contoh saja, misalnya tambah ba misalnya tadi, tapi ra-nya sukun, nggih, haknya sukun, ba-nya kasrah, maka tipis. Nggih. Kalau huruf ra sukun, nggih, sebelumnya sukun, nggih, dan setelah ra sukun sebelumnya sukun, nggih, tapi ya sukun, nggih, ya sukun,
sebelumnya berharakat fathah maka dibaca tipis. Jadi kalau ra sukun sebelumnya sukun pasti tipis, walaupun sebelumnya dia fathah atau dhammah. Fathah atau dhammah. Maka ra-nya dibaca tipis, bukan khair tapi khair. Bukan basir tapi basir. Kita nggih ditipiskan. Ini untuk ra nggih, hukum ra. Nggih, ini untuk yang tebal. Ini kemarin melanjutkan apa yang ditanyakan kemarin nggih, tentang ra nggih. Bagaimana kita bisa mengetahui mana ra yang dibaca tipis, mana yang dibaca tebal. Ya. Kita kembali. Ya. Kembali pada ya. Kita ulangi sekali lagi. Au amara bittaqwa. Silakan. Nggih. Ya, jadi ba-nya bittaqwa ya masuk pada huruf ta nggih. Masuk kepada huruf ta. Dia termasuk pada alif lam syamsiyah, masuk kepada huruf ta. Ya. Qafnya dipantulkan. Au amara bittaqwa. Nggih, dipantulkan. Wa-nya dibaca berapa harakat, Ibu? Bapak? Dua harakat. Ya, jadi wa di sini dibaca dua harakat, bukan dibaca 4 nggih. Ya, dibaca 4 dikarenakan kalau misalnya kita ya disambung. Ya. Berikutnya ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Silakan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ya, ara'aita sama nggih seperti yang sebelumnya pada ayat 11, dipendekkan tidak dipanjangkan. In kadzdzaba ya diikhfakan, disamarkan, nun sukun ya bertemu dengan huruf kaf ya. Maka dibaca apa? Ikhfa, disamarkan. Ikhfa disamarkan, ditahan nggih. Au amara ya, au amara. Ara'aita in kadzdzaba. Ara'aita in kadzdzaba. Nggih, disamarkan pada nun sukun bertemu dengan kaf. Ya. Setelahnya kadzdzaba ya, huruf dzalnya ada tasydidnya maka dihentakan. Ara'aita in kadzdzaba. Nggih. Biar terlihat nggih kalau itu ada huruf dzal yang dia ada tasydidnya. Nggih. Wa tawalla sama nggih, wa tawalla dibaca dua harakat. Ya. Dan dihentakkan dikarenakan lamnya sudah ada tasydidnya. Wa tawalla ya. Berikutnya ayat 14. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Silakan. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ya, alam ya'lam ya, di sini saya ulangi lagi untuk mim sukun tidak terpotong nggih bacanya alam ya, tapi alam ya'lam nggih. Ya, jangan terpotong walaupun dia dihukumi sebagai idhar syafawi di sini nggih, idhar syafawi. Dia tetap jelas dibacanya, tapi jangan lupa untuk sifat mim sukunnya tetap ada. Nggih, ya'lam ainnya dialirkan nggih, ya'lam bukan alam ya'lam tapi alam ya'lam nggih.
ainnya dialirkan. Ya, berikutnya di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, ini nggih, maka ditahan nggih, jangan dilewatin ya, jangan dilewati saja. Alam ya'lam bi anna, ya, mim sukun bertemu dengan ba dibaca ikhfa. Nggih, ikhfa syafawi. Maka didengungkan sebagaimana seperti iqlab. Walaupun di sini ada dua versi tapi tidak kami sebutkan di sini nggih, tapi umumnya nggih dibaca dengan merapatkan bibir nggih. Alam ya'lam, nggih, ditahan nggih. Jangan alam ya'lam bi an, alam ya'lam bi an, ya, tapi alam ya'lam bi annallaha, ya. Jadi mim bertemu dengan ba, ya. Berikutnya nun sukun nun tasydid, ya, ini juga didengungkan dengan kadar yang sama nggih, ditahan. Alam ya'lam bi anna, alam ya'lam bi anna, ya, ditahan, didengungkan, ya. Berikutnya lafaz Allah, ya, lafzul jalalah, sebelumnya hurufnya nun yang berharakat fathah, maka lafaz Allahnya ditebalkan, nggih. Alam ya'lam bi annallaha, nallaha, na-nya tipis nggih, nallah, nggih. Na-nya tipis, lamnya yang tebal. Nggih, ya, lamnya yang tebal. Lafaz Allahnya. Ya ra-nya yang tebal, ya-nya yang tipis. Coba kami baca, silakan diteruskan ulang nggih. Alam ya'lam bi annallaha yara. Silakan. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ya, berikutnya ayat ke-15. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Silakan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya, kalla sama ya, dihentakkan. La illam, ya, ada nun sukun bertemu dengan huruf lam, maka dibaca idgham bila gunnah, dia masuk tanpa dengung. Nah, ini sama sekali ya, sama sekali tidak ada dengungnya sama sekali. Ya, sama sekali tidak ada dengungnya. Jadi nun sukun di sini tidak dianggap karena hamzahnya langsung masuk kepada lam yang bertasydid. Ya, kalla la il lam, ya, jadi enggak ada dengungnya sama sekali dibandingkan dengan izhar. Ya. Berikutnya lam dialirkan sedikit pada mim sukunnya, yang, ya, ini ada nun sukun bertemu dengan ta. Kalla la illam yantahi, ya, sama seperti hukumnya ketika kita baca ara'aita in kana, ya, atau ara'aita in kadzdzaba, ya. Jadi disamarkan yang tahi, ya, disamarkan pada nun sukun bertemu dengan huruf ta, ya. Ya, berikutnya lanasfa'am
La nasfa'am. Nah, ini sinnya nggih. Sinnya ini dialirkan. La nasfa'am. Ya, jangan sampai dipantulkan nggih. La nasfa'am. La nasfa'am. Ya, jangan. Ya. Jadi dialirkan la nasfa'am bi. Nah, di sini ada hukum ya tanwin bertemu dengan ba, maka dibaca iklab. Ya, sama nggih, bacanya dengan dirapatkan bibirnya. Nggih. La nasfa'am, la nasfa'am. Ya. Bin. Nah, di sini ada nun apa? Nun tasydid ya, ada nun tasydid, maka ditahan. Nggih. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Ya, maka ditahan. Jadi iklabnya juga ditahan, nun tasydidnya ditahan, ikhfa'nya juga ditahan. Ya. Si, ya ini ya huruf so, bukan siyah, bukan sin tapi si, huruf so, si sama nggih. So juga diangkat sebagaimana ra tadi untuk menebalkan. Ya, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Nasiyah bukan nasiyah ya, tapi nasiyah, nasiyah, si ya, so ya. Berikutnya ya, kita ulang sekali lagi. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Silakan. Berikutnya, okay. Ayat ke-16. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Silakan. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ya, nasiyatin ya, nanya sama dibaca 2 harakat nggih. Siyatin, ya, ini tanwin bertemu dengan kaf. Nasiyatin ka, ya, disamarkan sama seperti yang sebelumnya nggih. Kadzibatin, nah ini dibaca jelas sama nggih. Walaupun dia nun sukunnya tidak terlihat, tapi tetap ada pada tanwin nggih. Kadzibatin kha, kadzibatin kha ya. Berikutnya ta-nya. Oh ya. Ta-nya ini dibaca tetap tebal nggih. Ya. Khati, khati, ti'ah, ti'ah, ti'ah ya, bukan ti'ah tapi ti'ah ya. Ya, kadang-kadang sana nggih. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, khati'ah. Silakan. Nasiyatin kadzibatin khati'ah ya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ya. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Ya, di sini falyad'u ya, dipantulkan mentalnya. Falyad'u, falyad'u ya, u-nya ain nggih. Falyad'una diyah ya, insyaallah bisa
difahami ya. Falyad'u nadiyah. Berikutnya sayad'u zabaniyah. Silakan. Sayad'u zabaniyah. Oh, astagfirullah, ya, saya ulangi. Sanad'u zabaniyah. Ya, sanad'u nggih sama dalnya dipantulkan. Nggih. Saya seperti apa yang sebelumnya nggih. Falyad'u ya. Ini sanad'u ya. Au-nya dialirkan, au sama nggih, au. Ya, tapi ketika dia masuk pada hamzah, ketika tasydid, maka dimasukkan sanad'uz uz ya, za. Ya, jangan dibaca ya nggih. Ada beberapa kadang bacanya ya nggih. Sanad'uzza ya, sanad'uzza ya. Za tempatnya di mana Bapak Ibu? Za za di ujung lidah di bagian bawah nggih, dia seperti sin. Za sa za sa sama ya, ujung lidah di gusi bagian bawah atau antara ujung gusi dengan pangkal gigi bawah. Nah, di antara itu nggih. Za sanad'u zabaniyah. Ya, ini sama insyaallah nggih. Berikutnya ayat terakhir. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Silakan. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, ini insyaallah bisa pahami nggih. Ini baca dua tuti' apa ta nggih, ti'hu wasjud waqtarib. Ya, begitu nggih. Jadi ada 3 huruf yang dipantulkan. Wasjud waqtarib nggih. Nah, ini jangan tidak dipantulkan nggih. Wasjud waqtarib. Tapi dipantulkan. Wasjud waqtarib nggih. Dipantulkan ya. Dan di sini kita dapati ada tanda apa ini, Ibu, Bapak? Sujud tilawah. Nggih. Jadi di ayat ini ya, di surat Al-Alaq ada ayat ya yang disunahkan ya, secara hukum dia sunnah nggih, ketika kita membaca ya, kan di sini ada wasjud nggih, ada perintah untuk bersujud nggih, maka ada namanya sunnah, namanya sujud tilawah ya, sujud tilawah. Maka di sini ketika ada orang yang sedang membaca dan bertepatan dengan ada ayat tentang sujud tilawah di sini ya, yang mensyariatkan untuk sujud tilawah, maka dianjurkan, disunnahkan untuk sujud tilawah bagi yang membaca ataupun yang mendengar, entah ketika di luar sholat maupun di dalam sholat nggih. Walaupun jarang sekali nggih, jarang sekali yang mengamalkan, apalagi ketika di dalam sholat nggih. Nanti kadang kalau belum terbiasa, jamaah yang baru ikut bingung. Nah, ini kok tiba-tiba sujud? Nah, gitu. Nanti subhanallah kayak gitu ya. Nanti kalau tidak ada pemberitahuan, takutnya ada yang instruksi begitu. Ya, ini sujud di tilawah. Nah, sujud nih, tata cara sujudnya nggih. Jadi kalau sujud langsung nggih dia nggih. Misalnya kalau pas dalam keadaan sholat ataupun dalam keadaan membaca atau mendengar, orang yang mendengar sujud begitu nggih. Walaupun berdiri sudah sujud nggih, iya. Ya, berdiri sujud. Jadi contohnya misalnya
Misalnya ketika sholat pun demikian nggih. Kalau misalnya nggih, kalau kita baca surat Al-Alaq gitu nggih. Maka ketika di akhir Al-Fatihah langsung surat Al-Alaq, di akhir ayatnya ini nggih kita baca sujud. Sujud. Nggih. Sujud, nanti berdiri sujud lagi. Rukuk bersujud begitu gitu ya maksudnya. Tapi sujud dulu, berdiri, rukuk bersujud. Nah, begitu. Kalau tidak menambah surat yang lain, okay. Tapi kalau misalnya menambah surat lain maka ya diteruskan dengan surat lain. Atau misalnya ketika kita mendapati ayat sajadah itu di pertengahan surat, okay. Karena tidak hanya di surat Al-Alaq saja, okay. Di surat-surat lain juga ada sekitar 15 tempat, okay. 15 tempat yang ayat itu disunahkan untuk sujud tilawah. Jadi kalau misalnya di pertengahan surat yang kita baca ya sama nggih. Kalau kita mau sekedar berhenti di ayat itu ya kayak tadi nggih, jadi sujud, berdiri, rukuk, sujud lagi. Tapi kalau mau meneruskan ya sujud, berdiri, teruskan lagi bacaan. Begitu nggih. Nggih. Ya. 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 Tadi kalau untuk pendapat untuk misalnya ketika kita sujud tilawah dengan adanya takbir atau salam, ya ini ada tapi dia lemah, ya, pendapatnya. Lebih kuat adalah tidak ada, ya, tidak ada takbir ataupun salam, ya, kecuali contohnya ketika kita sholat jadi imam, maka ketika mau sujud maka dengan takbir sebagai informasi instruksi untuk makmum mengikuti imam. Jadi tiba-tiba sujud kaget tadi. Ya. Maka kalau untuk ketika jadi imam maka tetap takbir, ya. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar berdiri. Baru nanti Allahu Akbar rukuk dan seterusnya. Selesaikan. Ya. Ya. Kalau misalnya tidak sujud tapi baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tanpa sujud begitu ya. Ya. 3 kali. Kalau tanpa sujud wallahualam, kami belum mendapatkan bagaimana, tapi prakteknya yang kami dapatkan dari hadis, itu Rasulullah sujud begitu, sujud dengan membacanya. Tapi untuk secara hukum tidak wajib, sunnah. Dikarenakan ada riwayat lain menyebutkan Rasulullah ketika mendapati baca kalau nggak salah surah An-Najm, ya, di surat itu Rasul tidak sujud. Padahal sudah ada ayat sajadah. Maka ulama lebih jumhur, ijma' para ulama itu menyatakan sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Tidak masalah, sunnah. Tapi kalau yang wallahualam, kalau sekedar membacanya saja tanpa sujud, wallahualam, saya belum tahu. Misalnya di semaan Quran itu ya, terutama biasanya setiap ada ayat sajadah bacanya langsung subhanallah. Tapi saya nggak tahu dari ya, saya juga belum tahu. Kalau untuk sekedar baca saja wallahualam, saya belum tahu. Nanti coba kami carikan adakah yang berpendapat demikian nih kita. Ya, untuk doa biasanya yang umum bagaimana, Bro? Sajada wajhiya lillahi alladhi khalaqas samai. Kok saya lupa. Enggak pernah praktekkan. Ya, sajada wajhiya lillahi alladhi khalaqahu wa saqqa syam'ahu, wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin, saya agak lupa. Biasanya itu yang dipakai. Dulu saya juga seringnya pakai itu. Tapi ternyata ada beberapa doa-doa lainnya. Bahkan boleh kita memakai doa biasanya ketika kita sujud. Ya, misalnya subhanallahul azim, ya. Kalau subhanarabbil a'la, sujud, subhanarabbil a'la 3 kali sebagaimana ketika kita sujud biasa. Tapi ada biasanya, kalau saya pribadi biasanya lebih pada wajhiya lilladzi itu, wajhiya lilladzi sajada wajhiya lillahi alladzi khalaqahu
wa saqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin itu. Saya agak mungkin ada yang lupa dikit nggih di sembenggal katanya. Jarang praktekkan juga begitu nggih. Tapi ini hukumnya sunnah. Kalaupun mau dipraktekkan lebih baik begitu nggih. Kan di situ memang di rata-rata begitu, rata-rata ayat di situ ya itu ada perintah sujudnya, wasjud kan sini, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, di surat lainnya, surat kalau juz 30 kayak surah Al-Alaq nggih kalau nggak salah nggih, Pak Mesin nggih. Saya agak lupa nggih. Nggih, di surah An-Najm, Al-Baqarah juga ada. Nggih, begitu. Ini disunahkan nggih. Sunahkan bagi bukan hanya sekedar yang membaca nggih. Bagi yang mendengar juga disunahkan untuk sujud. Dan tidak harus dengan takbir ketika di luar salat. Nggih, tidak harus dengan takbir, tapi ketika dia di salat maka dengan takbir, terutama ketika menjadi imam nggih, untuk memberikan instruksi kepada makmum. Nggih, ini untuk sujud tilawah. Beda nggih antara sujud tilawah dengan sujud sahwi berbeda. Ya, karena di luar salat nggih, maksudnya di luar gerakan salat yang dirukunkan nggih, sujud kan rukun, termasuk rukun dalam salat nggih. Di luar itu ada namanya sujud tilawah, syahwi dan sujud syukur ini nggih, yang biasanya dibahas para ulama nggih. Mungkin nggih ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan di seharian kita. Bagi yang ingin melaksanakan sunnah ini nggih, sujud tilawah dipersilakan, sangat dianjurkan sekali untuk dipraktekkan entah di luar maupun di dalam salat. Kalau salat sunnah mungkin lebih aman nggih, tidak ada yang mengikuti nggih. Tapi kalau salat wajib lebih baik memberikan instruksi kepada atau memberitahu kepada jemaah untuk mempraktekkan hal itu. Nggih, mungkin ini yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.